Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Kaifa halukunna ya talibat? Dan gimana kabar kalian yang ada di rumah? Ustaz harap kalian dalam keadaan baik. Darsun al-fiqh. Baik, iftahna as-safha 16. Silakan buka halaman 16, yang di rumah juga begitu. Silakan buka bukunya halaman 16. Baik. Di minggu yang lalu, fi usbu'il madhi, qad tahaddatsna an aqsamil ma' bi anna lahu qismani minal ma'. Ada dua macam air, ya. Yang pertama adalah al-ma'ut tahur, air yang suci dan mensucikan, yang boleh digunakan untuk bersuci seperti wudu, mandi, DLL. Ada yang namanya al-ma'un najas, ya, atau al-ma'un najas, an-najis. Air yang najis yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, hukum kedua air ini berbeda. Apa hukum al-ma'ut tahur? Apa hukumnya? Hukumnya apa? Boleh, ya. Boleh dalam hal apa? Bersuci dan konsumsi, ya kan? Boleh ya diminum air ya. Lalu hukum air yang najis apa? Tidak boleh. Dalam hal apa? Bersuci dan konsumsi. Aku inilah suaranya nggak enak, serak-serak. Ada orang tua dulu bilang, coba minumkan air. Nah, tahu ya air apa? Tahu kan? Air pipis disuruh minum. Nggak boleh. Walaupun katanya mujarab, tetap tidak boleh. Ya. Ada yang mengatakan, bintilan matanya. Gimana ini? Teteskan air itu, ya, air kecil itu. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena dia najis. Karena insya Allah masih ada wasilah, ya, yang suci, yang baik, ya, untuk kesembuhan, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk kita. Nah, lalu setelahnya ada taudih. Taudih itu penjelasan. Baik. Taudih artinya penjelasan. Taudihun, yang merah ini, nampak ya? Nampak? Taudih artinya penjelasan. Idza taghayyara al-ma' bi syai'in yasirin. Idza taghayyara al-ma' bi syai'in yasirin tahirin. Jika air berubah dengan sesuatu yang sedikit, yasir ini artinya sedikit, maksudnya qalil. Yang sedikit tahir, yang sedikit tapi suci. Mislu ayyaqa'a fihi qalilun minat turabi. Contoh,
Ya, air yang terkena sedikit tanah. Sedikit tanah, turabun, bisa juga debu ya, debu. Jadi kalau misalnya kalian lihat di meja kalian ada sesuatu yang risih, itu bisa dikatakan turab, debu. Bisa juga turab itu tanah. Khalaqa Adam min turab. Adam diciptakan dari debu? Enggak, dari tanah maksudnya. Jadi dia punya dua makna ya. Itulah namanya bahasa Arab. Kaya akan arti. Oke. Au sad'i. Ya. Sama sebenarnya ya, sejenisnya. Sad'i di sini bisa dikatakan karat air juga. Ya. Sada di sini juga bisa dikatakan karat air. Kalau karat itu najis atau tidak? Enggak najis. Bisa jadi sada ini belum ada di zaman Nabi. Tapi disebutkan karena sekarang air itu mengalir dari apa? Hanafiyah. Apa arti Hanafiyah? Keran air. Keran air ada yang terbuat dari apa? Besi dan plastik ya kan? Maka mungkin di sini diletakkan. Jadi air yang tercampur karat besi atau yang sejenisnya, fahada bakin ala tahuriyatihi. Fahada bakin ala tahuriyatihi. Yang di rumah silahkan dibariskan ya kalimat-kalimat Arabnya dan ditulis terjemahannya. Maka ini batin tetap apa kira-kira? Tetap suci. Gak usah diterjemahkan terlalu literal. Allah di atas tahuriyat ini kesuciannya, maka dia tetap di atas kesuciannya. Masya Allah. Kayak berpuisi kita Ustadz. Enggak ya. Maka menerjemahkan kata-kata Arab atau kalimat Arab itu slow aja. Intinya tidak keluar dari konteks dan yang membacanya paham. Maka dia tetap pada ya, kesuciannya atau suci ya. Maka air itu tetap suci. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi setiap air ya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti air laut, air sungai, air sumur, mata air, karena dalam mazhab Syafi'i itu dikasih lagi contoh dari air yang suci itu. Ya. Nah, ketika air ini terkena tanah atau debu atau karat, maka dia tetap dalam keadaannya dari di awal, yaitu suci. Makanya kalau misalnya sungai kita gelap warnanya ya kan, itu tetap boleh dijadikan untuk bersuci. Jangan antuna pikir ini kuning berarti kuning itu, enggak ya. Karena banyak orang dari sana buang, akhirnya jadi kuning, enggak begitu itu. Itu biasanya karena banjir, tanah meluap dan lain halnya. Walaupun kuning air sungai itu karena perubahan alami dan dari sesuatu yang suci juga. Tanah ya kan, benar nggak? Kan di sisi-sisi sungai ini kan kadang tanah juga kan. Jatuhlah tanahnya itu akhirnya membuat apa? Airnya kuning. Kayak sungai kita kan kuning ya kan. Baik. Amma idza taghayyara bi syai'in tahirin katsir. Amma idza taghayyara bi syai'in tahirin katsir. Adapun jika air itu berubah
dengan sesuatu lagi banyak, dengan sesuatu yang suci lagi banyak, itu maksudnya. Dengan sesuatu yang suci lagi banyak. Jadi kebalikannya ya. Ustaz ingatkan antuna ketika menuliskan terjemahan jangan kayak menulis surat ya. Singkat-singkat aja. Kalau lagi, misalnya seperti itu. Jangan tulis lagi, itu panjangan ya. Paham ya, insyaallah ya. Supaya nggak ketinggalan. Oke, Ustaz ulangin ya. Adapun ya, jika air itu berubah dengan sesuatu yang suci lagi banyak, berarti kebalikannya. Kharaja an musammal ma. Kharaja an musammal ma. Ini musammal ma'u, ma'i atau ma'a? Ada yang tahu? Kharaja'an musammal ma'i, ma'u, ma'i. Kenapa? Karena dia mudhafun ilaihi, ya kan? Babul fasli. Lalu ketika mudhafunnya, kok jadi nahu kita? Majrur, maka mudhafun ilaihinya juga majrur. Baik, fasara yusamma asiran. Oke ya, Ustaz ulangin dari awal terjemahannya. Adapun jika air ya. Adapun jika air itu berubah dengan sesuatu yang suci lagi banyak, kharaja'an musammal ma, maka dia tidak termasuk air ya, yang dimaksud. Maka dia tidak termasuk air yang dimaksud. Fasara yusamma asiran, maka dia disebut sebagai jus. Asiran itu jus. Ada yang mau jus? Beli sendiri ya. Au qahwatan, atau kopi. Au boba. Enggak ada di situ. Antum mencari enggak ada. Ya boba itu termasuk berarti. Ghairu dzalik. Ya, dan lainnya, DLL. Jangan nanti tulis dan lain-lainnya. DLL aja buat. Fa innahu la yasihhu al-wudu'u minhu. Fa innahu la yasihhu al-wudu'u minhu. Maka tidak boleh atau tidak sah. Maka tidak sah berwudu dengannya. Oke, saya jelaskan ya. Jadi perubahan air, yang dimaksudkan air di sini adalah air yang suci dan mensucikan. Paham ya? Jika dia berubah dengan sesuatu yang suci lagi banyak ya, maka dia tidak disebutkan dengan air yang dimaksud. Paham ya? Maka kalau misalnya antuna mau buat nutrisari, ya kan? Itu kan suci kan nutrisari? Antuna buka, ya kan, masukkan ke dalam gelas, lalu masukkan air sebotol. Jangan banyak-banyak, ada rasanya. Setengah botol aja. Ya. Lalu diaduk. Dia tidak dikatakan air yang dimaksudkan untuk bersuci. Paham ya? Maka dia disebut sebagai apa? Ekstrak jeruk. Nutrisari lah, ya. Atau antuna beli boba, lihat abang-abangnya nyampur-nyampur, ya kan? Beli kopi yang 5.000, sebenarnya bukan kopi, ya. Campur-campur, maka dia tidak dikatakan air lagi. Pernah antuna beli air kopi? Bang, air kopi segelas. Enggak ada kan? Beli kopi. Paham ya? Bang, Thai tea itu Thai tea dicampur air juga itu. Ya. Bang, beli Thai tea-nya, kan tehnya dicampur air. Bang, beli air teh, air Thai tea. Enggak pernah ya? Nah, jadi dia tidak termasuk air yang dimaksudkan untuk
bersuci. Paham? Baik. Selanjutnya qaidatun. Qaidatun, kaidah. Oke, kaidah. Apa artinya kaidah? Kaidah apa artinya? Hah? Kaidah ya kaidah lah Ustaz. Ya. Kaidah artinya ya dasar. Ya. Dasar dibangunnya sebuah masalah. Jadi kalau ada masalah maka kita harus kembali kepada kaidah. Apa kaidahnya? Ya. Supaya permasalahan itu ya ada penyelesaiannya. Contohnya di buku ini ya, al aslu fil miyahi at-taharah. Al aslu fil miyahi at-taharah. Asal usul air adalah suci. Malam tasbut najasatuha. Malam tasbut najasatuha. Jika belum adanya najis ya. Malam tasbut najasatuha artinya jika belum adanya najis. Itu maksudnya. Sama seperti kaidah al aslu fil ibadati haramun illa ma dallat dalil ala tahlilihi. Artinya asal usul ibadah itu haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Maka jika ada ibadah yang tidak ada dalilnya, dia haram hukumnya. Karena asal usul ibadah itu haram. Kalau tidak ada dalil yang menerangkannya, maka dia kembali kepada kaidah. Paham ya Antuna ya? Begitu juga. Ini air apa ya? Misalnya Antuna lihat misalnya di pegunungan, misalnya kan naik gunung misalnya, ada air keluar dari kayu misalnya, dari pohon, dari pohon. Air apa ini? Sudah balik ke kaidah. Antuna mau berwudu, ini airnya suci atau tidak ya? Kayaknya suci. Antuna berlima mungkin, ya berdebat, ya ulama, ya berbeda pendapat, lima-limanya. Akhirnya ada yang bilang, ingat kata Ustaz Sahrul apa di dalam pelajaran fikih, al aslu fil ini bukan Ustaz yang ngomong, maksudnya penjelasannya. Al aslu fil miyahi at-taharah. Ingat kata Ustaz Sahrul dulu, asal usul air itu adalah suci. Paham ya? Udah itu aja. Itulah gunanya kaidah ini. Jadi jika ada suatu masalah maka kita harus lihat dalil atau sandarannya. Dan ini termasuk sandaran. Paham ya? Idza kana 'indal insan ma'un tahurun. Idza kana 'indal insan ma'un tahurun, jika ada di antara seseorang, al-insan manusia ya, seseorang juga bisa. Jika ada di antara seseorang air yang suci, ma'un tahur, air yang suci, summa hasala li hadzal ma'u,
Taghayyur ya. Taghayyur. Dia dhammah. Ya. Bi dhammatil ya, taghayyur. Thumma hasala li hadzal ma'u taghayyurun la yadri sababuhu fashakka. Sabar antuna ya, membariskan, tuliskan terjemahannya, memahaminya lagi, ngerjakan soalnya lagi, sabar ya. Memang gini belajar agama. Jika ada di antara ya, atau jika ada di antara seseorang air yang suci, summa hasala li hadzal ma, kemudian ya, air ini mengalami perubahan. Kemudian air ini mengalami perubahan. Enggak tahu sebabnya. Enggak tahu sebabnya. La yadri sababuhu, enggak tahu sebabnya. Fasyakka, maka dia ragu. Hal hadzal ma'u la yazalu tahuran? Ini air apakah masih suci? Itu kata orang Betawi. Ini air nih, nah, ini masih suci nggak nih? Tapi terjemahan yang apa namanya bakunya, apakah air ini masih suci? Silahkan gunakan bahasa antuna. Nih air masih suci nggak ya? Gitu kan? Kalau perempuan ngomong. Au annahu shara najasan. Au annahu shara najasan artinya atau dia udah jadi najis. Atau dia udah jadi najis. Atau dia udah jadi najis sudah. Mantap kan pemandangan kelas kalian ini. Bersyukurlah kalian. Fahukmu hadzal ma'u, fahukmu hadzal ma'u, maka hukum air ini annahu bakin ala aslihi wa huwa at-tahuriyah, annahu bakin ala aslihi wa huwa at-tahuriyah. Maka hukum air ini tetap pada aslinya. Tetap pada aslinya, maksudnya asli penciptaannya ya. Paham ya? Asli penciptaan air itu adalah suci. Wa huwa tahuriyah, yaitu suci dan mensucikan. Oke, saya jelaskan. Pertama, antuna melihat sebuah air ya di gunung. Bingung ini air apa? Keluar dari pohon atau keluar dari apa namanya sisi tanahnya. Kan biasanya kan kalau gunung itu kan sisinya agak tinggi. Udah, tetap ya melihat pada kaidah bahwasanya aslinya adalah suci air itu. Lalu antuna lihat ini air kok warnanya gini ya? Ini kenapa ya kok bisa begini warnanya? Contohnya air sungai itu. Ini kenapa air sungai berubah seperti ini? Ya. Kalau antuna ragu, nggak tahu sebabnya kenapa, maka kembali kepada asalnya, yaitu suci. Jadi yang pertama itu tadi ya. Yang pertama tidak ada perubahan pada airnya, tetapi nggak tahu ini air apa. Ya. Lalu antuna lihat ada air, misalnya air sungai berubah warnanya. Tapi antuna nggak yakin dia perubahannya karena najis atau karena apa. Maka dia kembali kepada hukum awal, hukum kaidah awal, al aslu fil miyahi at-taharah ma lam tasbut najasatuha. Paham ya insyaallah ya? Paham? Enggak.
Paham, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan halaman berapa ini? Halaman 2. Halaman 2. Halaman 17 ya? Baik. Fikrah. Wafan, bukan fikrah nih, fakir. Fakir artinya pikirkanlah. Berarti tujuan di tema kita ini dia minta anti berpikir. Kana munhidun, nama orang ini ya. Pernah dengar nama ini? Munhid. Fi rihlatin bariyatin. Kana munhidun fi rihlatin bariyatin. Artinya munhid sedang melakukan perjalanan darat. Bariyah artinya apa? Barat. Darat. Perjalanan darat. Berarti mungkin dengan pakai apa biasanya perjalanan darat? Onta ya. Onta. Ada yang pakai onta? Ontel. Kereta, mobil, ya, bulldozer. Ada yang pakai bulldozer ke sekolah? Bapaknya kontraktor ya kan? Baik, kita lanjutkan ya. Saya canda sedikit gak apa-apa kan? Biar nggak jenuh kali. Wa arada ayyatawadda'a, dan dia ingin berwudu. Wa arada ayyatawadda'a, dan dia ingin berwudu. Fawajada ina'an fihi ma'un. Dia mau wudu, lalu dia mendapatkan sebuah wadah. Fawajada al-ina artinya mendapatkan sebuah wadah. Mendapati sebuah wadah. Fihi ma, di dalamnya air. Kalau kita ember ya. Aisyah melihat ember, isinya air. Nah, seperti itu kira-kira. Fasyakka, dia ragu. Apa itu keraguannya? Fasyakka, maka dia ragu. Hal hadal ma'u tahurun au najisun. Apakah air ini suci atau najis? Famada yaf'al? Maka apa yang dilakukan siapa tadi? Muhim, ya. Baik. Bina'an ala fahmika lil qa'idati sabiqah. Bina'an ala fahmika lil qa'idati sabiqah. Oke, berdasarkan pemahamanmu terhadap kaidah yang lalu, kaidah yang sebelumnya maksudnya as-sabiqah artinya telah lalu. Ikhtar, pilihlah ihdal ijabataini, pilihlah satu di antara dua jawaban. Fima ya'ti, berikut ini. Fima ya'ti, bayangkan dia dua kata sepanjang ini artinya berikut ini. Padahal kalau diterjemahkan secara literal, di apa yang sedang datang.
Itu kalau literal terjemahannya. Maka fima ya'ti artinya berikut ini. Ma'a bayanis sabab, ya, dengan menjelaskan sebabnya. Oke, jadi nanti yang mengerjakan ini ya, masing-masing saja. Ustaz terjemahkan dulu pilihan yang pertama. Yatawadda'u min hadal ina'i. Yatawadda'u min hadal ina'i. Dia berwudu dengan air ini. Ya, dengan air dari apa itu? Wadah itu. Wala yaltafit ila syak, dan tidak menoleh ya kepada keraguan. Artinya dia tidak ragu. Yatawaddu min hadzal ina wala yaltafit ila syak. Singkatnya, dia berwudu tanpa keraguan. Yurikul ma'u, yurikul ma'a alladhi fil ina. Yurik, araka yuriku. Yuriku itu fi'il apa? Ada yang tahu fi'il apa? Hah? Fi'il mudhari, tapi fi'il apa dia? Majhul ya. Udah belajar belum? Afwan, Ustaz salah lagi nak. Yurikul ma'u karena dia fi'il majhul. Jadi fi'il majhul itu yang tidak disebutkan pelakunya. Ya. Contohnya duriba Zaidun. Zaid dipukul. Siapa yang mukul? I don't know. Tapi dia status i'rabnya dia marfu, duriba Zaidun, karena dia majhul. Dia seakan menggantikan posisi fa'il. Ya, kita lanjut ya. Yurikul ma'ul ladzi fil ina'i. Artinya dia membuang air dari wadah itu, dia buang airnya, dia tumpahkan. Araqo yuriku, dia tumpahkan, dia buang airnya dari wadah itu. Wa yabhatu an ma'in jadidin, dan dia wa yabhatu an ma'in jadidin, dan dia mencari air yang baru. Mencari air yang baru. Oke. Kalau anti pilih yang satu, yang pertama, maka sebutkan sebabnya. Kalau antun pilih yang kedua juga, pilih sebab, kasih tahu sebabnya. Paham ya? Jadi setiap pilihan harus ada sebabnya. Baik, yang di rumah juga begitu, silahkan ya pilih di antara kedua jawaban ini beserta sebabnya. Baik, Ustadz kasih waktu berpikir 2 menit, ya. Menuliskannya 2 menit. Ustadz kasih waktu 5 menit. Baik. Isti'malu aniyatiz zahabi wal fiddah. Isti'malu aniyati az-zahabi wal fiddah. Menggunakan wadah dari emas dan perak. Jadi ini pembahasan ya, pembahasan bagaimana hukum menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Baik dia itu mungkin berupa ember, gayung, gelas dan lain-lainnya.
yubahu isti'malu kulli ina'in tahirin. Yubahu dibolehkan, isti'malu penggunaan setiap wadah yang suci. Udah. Wa yustasna min dzalika ma suni'a min adh-dhahabi wal awil fiddah. Wa yustasna artinya dikecualikan, ya. Atau singkatnya kecuali, ya, dikecualikan yang terbuat dari apa yang dikecualikan? Wadahnya, ya, paham ya? Yang dikecualikan wadah yang terbuat dari suni'a minaz zahabi awil fiddah, dari emas dan perak. Fa innahu la yajuzu iqtina'u aniyatihima. Wala isti'malihima. وذلك عام في حق الذكور والإناث maka tidak boleh memiliki. La yajuzu iktina artinya nggak boleh memiliki wadah yang terbuat dari keduanya. Wala isti'malihima, juga tidak boleh digunakan. Karena berbahaya, ya, kalau misalnya antunna membeli atau memiliki wadah yang terbuat dari emas, jika ada orang yang nggak tahu, maka bisa jadi nanti dia suatu saat menggunakannya. Itu dia bahayanya. Makanya memilikinya aja nggak boleh. Kecuali niatnya nih. Niatnya bisa jadi untuk investasi misalnya, memang dia simpan. Tetapi sejatinya tidak boleh memiliki aniyah, tempat-tempat yang terbuat dari apa? Itu, ya, emas dan perak, apalagi menggunakannya. Wadzalika 'amun fi haqqid dzukur wal inas, artinya dan itu umum untuk laki-laki dan perempuan. Artinya pelarangan ini tidak hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk perempuan yang dibolehkan memakai emas, ya kan? Boleh kan? Memakai emas. Tapi untuk wadah tidak boleh. Wadalilu dzalik, dikit lagi nak ya, 1 menit lagi insyaallah cukup ini. Wadalilu dzalik haditsu Hudzaifah bin Yaman. Dalilnya adalah hadis Hudzaifah ibn Yaman. Ya. Radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum, ya, di wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima,
dan juga janganlah kalian makan ya di piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya itu bagi mereka di dunia. Maksudnya orang kafir. Lahum di sini humnya kepada siapa? Kuffar. Ya. Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, terserah mereka dalam menggunakan wadah terbuat dari apa aja, emas, besi, perak, ya. Karena memang itu untuk mereka di dunia. Mereka tidak akan menikmati kelezatan ya di surga. Walana fil akhirah, dan bagi kita di akhirat. Maksudnya di surga. Jadi piring-piring, cangkir-cangkir, wadah lainnya nanti ketika kita makan di surga itu terbuat dari emas dan perak. Dari hadis ini jelas tamrin jama'i. Tamrin jama'i minggu depan saja insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.